Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Ramadan dari kelas 2B D4 Administrasi Bisnis. Di video kali ini, saya akan menjawab dan membahas pertanyaan, kenapa sih saya dan mahasiswa-mahasiswa lain itu membutuhkan yang namanya 7 Habits of Highly Effective Teens. Jadi, 7 Habits of Highly Effective Teens ini tuh adalah buku yang ditulis oleh Sean Covey atau ya Sean Covey ya itu uh, yang kalau di bahasa Indonesianya itu 7 kebiasaan yang dimiliki oleh remaja yang sangat efektif. Jadi ya saya mau menjawab kenapa mahasiswa itu membutuhkan yang namanya 7 Habits of Highly Effective Teens. Oke, kita mulai dari mengenal apa itu kebiasaan. Kebiasaan itu adalah hal yang kita lakukan secara berulang-ulang. Sampai hal tersebut itu sering kita lakuin tanpa kita sadari. Jadi kayak terotomatisasi. Ya benar. Nah, karena dia itu otomatis dan bakal terus kita lakuin, kebiasaan itu tuh bakal menentukan hidup kita. Apakah hidup kita itu akan mencapai yang namanya kesuksesan, atau bahkan kita malah mengalami kegagalan gitu. Nah, remaja itu udah waktu yang paling riskan mungkin ya di kehidupan untuk menentukan kesuksesan atau kegagalan di masa depan. Soalnya buat remaja atau mahasiswa itu kehidupan itu udah bukan lagi arena bermain, tapi udah mulai menjadi hutan belantara. Itu kata Sean Covey. Yang mana di kehidupan remaja itu kita bisa tersesat, atau kita juga bisa survive, atau kita bisa bertahan. Jadi kebiasaan itu penting banget teman-teman. Kayak sepenting itu. Nah, jadi Sean Covey itu menyebutkan ada 7 kebiasaan yang harus dimiliki oleh remaja yang efektif. Nah, Sean Covey atau penulis ini tuh membagi si 7 habit ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, kemenangan pribadi. Yang kedua, kemenangan kelompok. Yang ketiga, pembaharuan. Apa itu kemenangan pribadi? Kemenangan pribadi itu adalah kita mau mulai mengubah kelompok atau mengubah masyarakat di sekitar kita itu, kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu. Kita harus bisa menang melawan diri kita sendiri dulu, baru nanti kita bisa mulai menang bersama kelompok kita. Begitu. Lalu yang kedua, kemenangan kelompok atau kemenangan publik. Ya, publik atau kelompok itu sama aja. Jadi manusia itu kan makhluk sosial ya. Nah, makhluk sosial itu bergantung satu sama lainnya, tapi dia juga bergantung pada dirinya sendiri. Itulah kenapa setelah kemenangan pribadi, nah ini tuh agar setelah kita bisa menang melawan diri kita sendiri, kita harus bisa mulai membawa kemenangan itu ke kelompok kita gitu. Bagian yang ketiga itu adalah pembaharuan. Pembaharuan di sini maksudnya itu kita harus mulai menerapkan apa yang sudah kita lakukan di kebiasaan-kebiasaan sebelumnya itu agar bisa tetap dilanjutkan gitu. Nah, 3 tahapannya itu kalau dilihat itu kayak bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Kita tahap dari pribadi dulu, kita bertingkat juga, kita naik dari pribadi ke kelompok, lalu kita memperbaharui atau melanjutkan apa yang sudah kita lakukan gitu. Oke, aku mulai aja ke kebiasaan yang pertama. Kebiasaan yang pertama itu jadilah proaktif. Apa sih proaktif itu? Proaktif itu tuh kayak kita bertanggung jawab ke diri kita sendiri. Ini tuh bentuk paling sederhananya adalah, atau bentuk paling sederhana dan bentuk utamanya itu adalah reaksi. Bagaimana kita bereaksi ke segala hal yang terjadi ke diri kita. Kayak gitu. Nah, kenapa kita bertanggung jawab ke diri kita sendiri dari reaksi?
Misalkan kayak gini, misalkan ada sesuatu hal yang terjadi ke diri kita dan itu tuh kita kurang suka. Kebanyakan dari kita atau seringnya kita itu, ya kita pasti bereaksi kalau kita tuh nggak suka. Kita pasti ngelawan, kayak gitu. Nah, itu tuh sebenarnya nggak bener, atau nggak boleh dilakuin, karena akan lebih baik kalau orang-orang itu, dan kita mulai dari diri kita sendiri dulu, bereaksi dengan cara yang positif. Cara positif itu kayak gimana? Cara positif itu tuh kayak kita memikirkan dulu apa yang mau kita reaksikan. Misalkan kita biasanya kalau misalkan ya ini, misalkan kita dipukul sama orang, boom, biasanya kita apa? Balik mukul kan? Nah, reaksi kayak gitu tuh sebenarnya nggak boleh. Reaksi yang lebih bagus itu, kalau misalkan ada yang mukul kita, kita tuh pikirin dulu reaksi kita itu bakal jadi apa. Kita harus ngelihat beberapa aspek dulu, baru kita bisa bereaksi kayak gitu. Misalkan kita balik mukul, itu tuh nggak akan ngeberesin masalah loh. Yang ada kita malah berantem aja terus kayak gitu. Bener kan? Bener dong. Ya. Jadi kayak gitu. Step pertama dari mengubah kebiasaan menjadi super efektif atau sangat efektif itu adalah menjadi proaktif dulu. Kita harus proaktif, kita harus bisa menyuarakan apa yang kita rasakan, tapi dalam sisi atau hal yang positif. Nah, sekarang kita lanjut ke kebiasaan yang kedua, yaitu merujuk pada tujuan akhir atau mulailah dengan mengingat tujuan akhirmu. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu adalah kita harus mendefinisikan goals dari hidup kita itu apa. Kayak gitu. Nah, kayak kamu kuliah, misalkan sekarang bisnis, di administrasi bisnis, kamu punya tujuan nggak sih? Itu sesimpel itu pertanyaannya. Kalau kamu kuliah cuman karena, ya aku pengen kuliah, pengen gaya, pengen kelihatan, nih gua mahasiswa gitu, itu tuh nggak benar, karena kamu tuh nggak punya tujuan akhir setelah kamu lulus nanti. Karena itulah kenapa mahasiswa, atau sebenarnya ini orang-orang, tapi ini lebih ke mahasiswa dan remaja, itu harus memikirkan tujuan akhir dari kehidupan kita. Kayak kalau kita ngelakuin sesuatu, pasti ada sebab dan akibat kan. Nah, ini juga yang harus diperhatiin. Sebab kalau kita ngelakuin sesuatu tanpa kita tahu ujungnya atau akhirnya itu gimana, itu tuh kayak kita menyesatkan diri sendiri gak sih? Jadi simpelnya tuh kayak gini, apa yang kita lakuin sekarang itu tuh menentukan masa depan kita. Jadi kalau misalkan kita belum punya tujuan dan kita hanya melakukan atau menjalani kehidupan tanpa tujuan, ya itu tuh nggak akan ngebawa kita kemana-mana. Ataupun kalaupun dia ngebawa kita ke suatu tempat, itu tuh bukan tempat yang kita rencanakan gitu. Soalnya penting tujuan itu. Iya, penting. Jadi kalau misalkan kamu punya cita-cita, kamu harus rumusin dari sekarang. Dimana caranya kamu bisa nyampe ke cita-cita itu, step-stepnya kayak gitu. Kebiasaan yang ketiga, dahulukan yang utama. Dari kata-katanya aja itu udah kayak menjelaskan banget lah ya. Dahulukan yang utama, artinya itu prioritas kan. Nah, menentukan prioritas di kehidupan itu tuh benar-benar penting sih. Kenapa penting? Karena kamu tuh pasti punya beberapa hal yang harus dilakuin dalam satu waktu, tapi kamu tuh harus bisa menentukan yang mana dulu nih yang harus dikerjain. Kayak kalau mahasiswa itu kan banyak tugas tuh. Nah, tugas mana dulu nih yang misalkan deadline-nya mepet, atau dia bakal bener-bener susah buat dikerjain. Kayak gitu, itu tuh harus benar-benar kita pikirin matang-matang dulu. Terus, aku tuh pernah denger dari cutting pas lagi wawancara gitu. Katanya mahasiswa itu punya 3 pilihan di dalam hidupnya. Akademik, organisasi, sama kebahagiaan dirinya sendiri. Itu atau main, pacarannya kayak gitu. Nah, tapi dari 3 pilihan itu tuh mahasiswa cuma bisa ngambil 2 dan harus ngebuang 1. Jadi dari 3 itu prioritas kita yang mana dulu nih? Akan lebih efektif kalau kamu ngelakuin dulu prioritas-prioritas kamu, hal-hal yang harus diutamakan dulu yang dikerjain. Setelah itu kamu punya waktu luang. Nah, waktu luang itu yang bisa kamu gunain entah buat organisasi ataupun buat kebahagiaan kamu kayak gitu.
Nah, yang tiga kebiasaan tadi itu adalah bagian dari kemenangan pribadi. Kemenangan pribadi yang harus kita lakuin dari diri kita sendiri dulu. 3 kebiasaan itu tuh yang ngebentuk dulu diri kita sebelum bisa turun ke masyarakat kayak gitu. Jadi aku langsung review aja ya. Yang pertama itu kita harus jadi proaktif dulu. Setelah kita bisa proaktif, kita harus menentukan goals dari hidup kita. Kita harus punya tujuan dari hidup kita. Setelah kita punya tujuan, baru deh kita ngeprioritasin dulu nih tugas-tugas. Kayak kita punya satu visi dan kita punya beberapa misi yang bisa dilakuin buat nyapai visi ini. Tapi kita harus bisa nentuin misi mana dulu yang kita harus lakuin. Kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu tentang kemenangan kelompok atau kemenangan publik. Kebiasaan 4, berpikir menang atau menang. Berpikir menang atau menang dalam konteks kelompok itu tuh bukan tentang arogansi diri sendiri yang pengen menang, tapi gimana caranya kita menang dan orang lain menang sehingga nggak ada yang kalah kayak gitu. Nah, bayangin aja kalau kamu misalkan nih di kuliah kamu nggak ambis sendiri, dan itu tuh tanpa kamu sadari kamu tuh matiin teman-teman kamu yang nggak seambis kamu, ngerti nggak? Kayak kamu ngejar akademik sendirian tanpa ngajak-ngajak teman kamu, tanpa kamu ngedorong teman-teman kamu, itu tuh kamu kayak kamu tuh naik sendiri gitu, dan itu tuh nggak bagus buat pengembangan di kelompok. Kamu itu kamu belum siap buat masuk ke masyarakat kalau kamu masih berpikir kayak gitu. Kamu masih mendingin diri sendiri dibandingin kepentingan orang lain. Jadi berpikir menang atau menang artinya kita menang dan orang lain juga menang, atau kita menang orang lain gak kalah kayak gitu. Jadi kita tetap maju bersama-sama, mundur bersama-sama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, kayak gitu kan. Kebiasaan 5, berusaha memahami terlebih dahulu, baru dipahami. Nah, ini yang banyak jadi kasus di masa-masa sekarang ya. Banyak orang yang lebih suka cerita, tapi pas orang lain bercerita ke dia itu kayak gak peduli, ngerti gak? Kayak dia tuh pura-pura ngedenger atau gimana gitu. Sedangkan kalau dia sendiri ngomong, dia tuh pengen banget didengerin. Nah, ini tuh gak bagus buat terjalinnya relasi. Soalnya kalau kamu pengen didengar, maka kamu harus ngedenger. Dan kalau kamu pengen didengar, kamu itu harus ngedengerin terlebih dahulu. Kamu harus bisa ngehargain sebelum kamu bisa dihargain. Simpelnya kayak gitu. Nah, tapi ngedengerin juga nggak sekedar ngedengerin. Ngedengerin itu kita harus tulus, kita harus mengerti apa yang dia yang dia ceritain, yang dia omongin. Nah, tapi kita tuh nggak boleh ngelakuin beberapa reaksi yang emang menjatuhkan, atau kita ngasih solusi tanpa mereka minta, atau bahkan kita membandingkan. Misalkan orang lain cerita tentang kehidupannya, aku tuh gini 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 gini, tapi kamu tuh malah bereaksi kayak gini, ah lu mah masih mending lah gua. Nah gitu, itu tuh nggak boleh. Itu tuh benar-benar salah, itu nggak boleh. Nah, sebagai remaja yang masih mempersiapkan masa depannya, kamu itu harus belajar buat mendengarkan, baru nanti kamu bisa didengarkan. Konsepnya kayak tadi, kalau kamu mau dihargai, menghargai terlebih dahulu, kayak gitu. Lalu kebiasaan yang keenam, wujudkan sinergi. Nah, sinergi itu maksudnya kerjasama ya, kerjasama antara 2 orang atau lebih. Nah, buat mencapai satu kesuksesan dalam hidup sebagai makhluk sosial, maka kita harus mewujudkan yang namanya sinergi. Ini tuh penting banget teman-teman. Soalnya kalau kita bekerja sama, kita itu bisa mencapai banyak hal yang lebih besar atau hal yang lebih besar. Ya, umpamanya kayak gini. Kalau bisnis nih ya, kamu bisa buat ngediriin bisnis sendiri. Tapi akan lebih baik kalau kamu berdiriin bisnis bareng teman-teman kamu, bareng orang yang emang benar-benar ahli di bidangnya. Kayak gitu. Kamu bakal bisa sukses. Misalkan kamu bekerja sama orang-orang lain. Kalau kata peribahasa itu apa ya? Kayak lidi lah.
lidi itu kalau satu dia cuma srek dikit, nggak akan bersih. Sedangkan kalau udah jadi sapu lidi yang gede gitu, yang banyak, kamu bakal sekali kamu sapu dia tuh bakal langsung bersih kayak gitu. Atau ada juga peribahasa yang bilang bersatu kita teguh, bercerai kita berantakan, bercerai kita runtuh. Intinya kalau misalkan kamu mau mencapai kesuksesan, cobalah buat berbaur sama orang, cobalah buat bekerja sama orang, karena kamu bisa mencapai hal yang lebih jauh, hal yang lebih baik jika kamu bareng orang-orang lain. Dan itu harus mulai ditanamin mulai saat kamu remaja. Nah, kebiasaan publik atau kebiasaan kelompok itu ya gitu. Ada 3 kan tadi, kebiasaan 4, 5, 6. Kebiasaan 4, yang pertama berpikir menang atau menang. Artinya kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kita menang, orang lain menang. Kita kalah, orang lain kalah. Tapi jangan sampai kalah juga. Yang kedua, atau kebiasaan 5, berusaha untuk mendengar sebelum kita didengar. Ini tuh konsepnya tentang menghargai. Kita harus bisa menghargai orang lain sebelum kita bisa dihargain. Yang keenam, atau kebiasaan keenam, wujudkan sinergi. Artinya kita harus mulai buat belajar bekerja sama kayak gitu. Nah, sekarang masuk ke bagian terakhir, yaitu pembaharuan. Pembaharuan itu punya satu kebiasaan 7. Asahlah gergaji. Asahlah gergaji itu bukan apa ya? Itu bukan nama kebiasaannya. Itu cuma penamaan yang bukan arti sebenarnya kayak gitu. Ya masalah kita udah capek-capek mengumumkan kelompok, kita malah ngasah gergaji. Nggak lucu juga. Jadi maksudnya mengasah gergaji itu tuh kita memperbaharui diri kita secara berkala. Ini tuh konsepnya sama kayak buku Atomic Habit, karyanya siapa aku lupa, mungkin aku bisa drop di sini covernya. Nah, maksudnya Atomic Habit atau perbaharui dirimu sedikit demi sedikit itu artinya kita mulai kebiasaan-kebiasaan yang udah tadi kita lakuin, kebiasaan-kebiasaan yang kita mungkin bisa terapin secara kecil, kita terapin sedikit demi sedikit, tapi itu bakal lama-lama jadi bukit. Lama-lama kebiasaan-kebiasaan positif yang udah kita lakuin tadi itu bisa jadi bermanfaat di masa depan dan bisa mencapai kita ke kesuksesan kayak gitu. Jadi buat ini bener-bener reminder buat aku dan buat teman-teman semua yang mungkin dengerin video ini, tonton video ini, atau dengerin juga nggak apa-apa sih, ini kayak podcast kan ya, kayak aku banyak ngomong gak jelas gini kan. Nah, tapi ini tuh benar-benar reminder dimana kamu tuh butuh kebiasaan-kebiasaan positif buat bisa jadi positif. Kamu butuh kebiasaan-kebiasaan yang efektif untuk jadi yang efektif. Dan kamu dengan dengerin ini, semoga kamu dengerin ini dan kamu bisa ngerti apa yang aku ngomongin. Semoga kebiasaan-kebiasaan itu bisa narap di diri aku dan di diri kalian semua. Soalnya untuk menjadi pribadi yang efektif itu kita harus mulai dari masa sekarang. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ya mungkin segitu aja video dari aku. Dan sekian juga penjelasan dari aku. Videonya pasti agak boring, jadi aku lebih nyaranin buat dengerin ini, dengerin aja kayak podcast, nggak usah ditonton, soalnya videonya bakal kayak flat. Ya aku tahu ini bakal flat, tapi semoga isinya bakal kita terapin dan kita berhasil terapin di kehidupan kita. Makasih.